Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Syahri Romadona. Di sini saya akan menjelaskan modul pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi teks eksposisi. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis struktur isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. 4.3 mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan atau tulis. Indikator pencapaian 3.3.1 menentukan struktur isi teks eksposisi yang dibaca dan didengar. 3.3.2 menentukan ciri-ciri untuk menulis teks eksposisi dengan topik tertentu. 3.3 menentukan struktur kebahasaan teks eksposisi yang dibaca. 4.3.1 menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi, dan kebahasaan. 4.3.2 mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun. Peta konsep, identifikasi teks eksposisi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi. Pembelajaran 1. Permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi. A. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Uraian materi. Eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Untuk paham akan arti dari eksposisi, pertama kalian harus merujuk arti dari kata tersebut. Kata eksposisi sendiri terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kata eksposisi memiliki arti uraian yang memiliki maksud serta tujuan. Dalam hal ini, kata eksposisi merupakan sesuatu yang menguraikan sebuah permasalahan. Kata eksposisi juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu exposition. Kata serapan ini memiliki arti sebuah teks yang memberikan penjelasan. Kata ini juga menjelaskan banyak hal tentang kegunaan teks eksposisi. Secara umum, eksposisi adalah jenis teks yang memuat beragam informasi dengan jelas. Ini artinya penulis teks eksposisi harus memberikan informasi secara benar sehingga pembaca bisa menangkap pesan yang disampaikan dengan mudah. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Teks eksposisi memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan audiens sehingga setelah pembaca teks diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara terperinci mengenai suatu hal atau kejadian. Sebelum kalian mempelajari tentang permasalahan dan argumentasi dan teks eksposisi, baiknya kalian terlebih dahulu mengetahui jenis dan ciri-ciri dari teks eksposisi tersebut. Jenis teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Ilustrasi, yaitu eksposisi yang menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. 2. Berita, yaitu teks eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian. 3. Perbandingan, yaitu teks eksposisi yang menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. 4. Proses, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang panduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. 5. Definisi, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang pengertian dari suatu objek. 6. Pertentangan, yaitu teks eksposisi yang berisi mengenai pertentangan antara sesuatu objek dengan objek yang lain. 7. Analisis,
yaitu teks eksposisi yang berisi tentang suatu proses dalam memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian yang kemudian dibuat pengembangan secara beruntun. Adapun ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. 2. Mengandung gaya informasi yang bersifat mengajak. 3. Biasanya menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 4. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu hal. 5. Gaya penulisan bersifat informatif. 6. Fakta digunakan sebagai alat kontributif. 7. Bersifat singkat, padat, tepat, akurat. 8. Fakta dipakai agar informasi yang disampaikan bersifat konkret dan dijadikan alat kontribusi. 9. Informasi disampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. 10. Tidak bersifat memihak pada siapapun. Berikut adalah contoh teks eksposisi tentang COVID-19. Jika sebelumnya dikatakan bahwa teks eksposisi itu di dalamnya ada sebuah gagasan, maka di dalamnya pun terdapat permasalahan dan argumentasi. Contoh analisis permasalahan dan argumentasi dari teks di atas adalah permasalahan. Virus corona sangat berbahaya karena menyerang alat pernapasan manusia. Argumentasi, virus corona ini termasuk virus ganas karena penyebabnya yang sangat cepat dan memakan banyak korban jiwa. Permasalahan merupakan hal pokok yang menjadi topik dalam eksposisi. Eksposisi dibangun dari permasalahan, jadi permasalahan merupakan pokok bahasan yang menjadi bagian yang akan dibahas pada teks eksposisi. Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat penugasan mandiri. Pada penugasan mandiri ini, siswa diminta untuk mengisi pernyataan yang mana termasuk ke dalam permasalahan atau ke dalam argumentasi. Pada latihan soal ini, siswa diminta untuk membaca dan mencermati teks eksposisi yang disediakan dan diminta untuk menentukan permasalahan dan argumen dari teks yang telah dibaca. Penilaian mandiri. Siswa diminta untuk mengisi pernyataan yang telah disediakan.